1 jam kemudian, ratusan pembangkit tenaga klan monster yang setengah melangkah menuju alam dewa mati di bawah pedang panjang Lu Chen. Dengan penurunan tajam dalam kekuatan tempur kelas atas, tim klan monster ini mulai menjadi tidak stabil dan semangat turun, dan banyak monster tidak berniat bertarung lagi. Melihat situasi ini, iblis yang memimpin akhirnya panik. Puluhan ribu monster, 500 dewa setengah langkah, hampir 200 dipenggal oleh Lu Chen, dan 100 tewas dalam pertempuran lainnya. Sekarang hanya tersisa 200 kekuatan tempur kelas atas, dan 3/5 di antaranya telah hilang. Sungguh rugi. Serius, saya benar-benar melihat hantu dengan pisau. Sedangkan untuk umat manusia, masih ada hampir 200 setengah langkah untuk memurnikan para dewa. Kekuatan tempur kelas atas kedua belah pihak sudah setara, dan keunggulan ras monster tidak begitu besar. Haruskah kita terus berjuang? Jika kamu terus bertarung, kekuatan tempur kelas atas Yao Zu akan terus hilang. Bocah manusia terkutuk itu, sepertinya namanya Lu Chen, kan? Bajingan kecil ini, dengan alam rendah dan kekuatan tempur yang kuat, berspesialisasi dalam membunuh klan monster yang kuat, satu pisau pada satu waktu, menyebabkan kerugian besar pada klan monster yang kuat. Parahnya orang itu tidak menyerang secara langsung, melainkan hanya menyerang dari belakang, sehingga mustahil bagi Yao Zu untuk membunuhnya. Pada akhirnya, dia menjadi masalah besar dan melukai terlalu banyak Yao Zu yang kuat. Jika Anda tidak dapat membunuh Lu Chen itu, pertempuran ini tidak dapat lagi dilakukan, dan rencana untuk mengepung dan menekan kelompok pejuang manusia ini akan sia-sia. Rencananya gagal, bagaimana dia bisa kembali dan menjelaskan kepada otoritas yang lebih tinggi. Sementara dia ragu-ragu, 2 ahli klan monster lagi dipenggal oleh Lu Chen, dan tim klan monster menjadi lebih kacau, dengan tanda-tanda kehancuran yang samar. Sekarang kekalahan telah diputuskan, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi, semua monster mematuhi perintah dan mundur. Dengan perintah, semua monster menghela nafas lega, dan berhenti menyerang dengan putus asa, tapi mundur sambil bertarung, dengan sangat tertib. Mereka ingin mundur dengan lancar, bukan mundur, bagaimana bisa ada hal sebaik itu. Sambil menelan pil itu dengan keras, Lu Chen mengangkat tangannya dan berteriak, serangan balik secara menyeluruh, bunuh klan iblis tanpa kehilangan baju besi apapun. Membunuh. Semua pejuang ras sedang menunggu kata-kata Lu Chen. Pada saat itu, semua kemarahan mereka yang sudah berlangsung lama meledak. Terlepas dari medan perang frontal atau sayap kiri dan kanan, moral para pejuang manusia cukup tinggi, dan kekuatan tempur mereka luar biasa. Prajurit ras manusia beralih dari bertahan ke menyerang, dan tiba-tiba bergegas keluar, mengalahkan prajurit ras monster secara mengejutkan, banyak yang jatuh, dan monster yang masih hidup melarikan diri satu demi satu. Dalam sekejap mata, para prajurit monster tidak bisa lagi mempertahankan formasi mereka, apalagi mundur dari medan perang dengan bermartabat. Sebaliknya, mereka mengalami kekalahan besar, kehilangan kekuatan tempur mereka, dan malah dikejar dan dibunuh oleh pejuang manusia. Sun An menamparkan klan iblis yang kuat sampai mati dengan satu telapak tangan, dan tidak ada musuh di sekitarnya. Begitu pandangannya beralih, dia tertuju pada pemimpin iblis. Seperti kata pepatah, untuk menangkap pencuri, pertama-tama tangkap rajanya, dan ketika Anda memukul ular, Anda memukul 7 inci. Meskipun banyak iblis yang jatuh, banyak yang lolos. Sekali terorganisir, mereka tetap menjadi ancaman bagi umat manusia yang tidak bisa dianggap remeh. Pemimpin monster harus dibunuh, agar para pejuang klan monster itu tidak memiliki pemimpin, sehingga dapat meringankan bencana di alam rahasia. Dan karena pemimpin iblis harus memimpin seluruh tim klan iblis, dia akhirnya melarikan diri, dan dia tidak berlari terlalu jauh, tepat pada waktunya untuk mencegat dan membunuh. Hentikan pemimpin iblis itu, jangan biarkan dia melarikan diri. Sun An memanggil yang lain sambil mengejarnya. Segera, banyak orang kuat dari umat manusia mengubah rute pengejaran dan pembunuhan mereka, dan datang untuk mengejar dan mencegat pemimpin monster tersebut, siap menangkap kura-kura di dalam guci. Ketika pemimpin iblis menyadari bahwa ada manusia yang kuat di mana-mana, dia menyadari bahwa dia sedang menjadi sasaran umat manusia, tetapi sudah terlambat, semua rute mundur terputus, anak buahnya melarikan diri, dan dia benar-benar sendirian. Tidak mudah membunuhku, pemimpin iblis itu berteriak, dan berlari ke samping dengan cepat, tidak ada manusia yang kuat yang menghentikannya, karena ada danau yang tidak ada kehidupan, dia ingin melompat ke dalam danau untuk melarikan diri. Danau tak bernyawa, permukaan danau itu biasa saja,
tetapi air di danau itu sangat beracun. Makhluk apapun yang jatuh ke dalamnya akan langsung mati keracunan. Sun An tersenyum dingin, dan berkata, "Kamu lompat, aku tidak keberatan menyelamatkanmu dan memberimu pemakaman yang layak." "Hei, tentu saja aku tahu Danau Wuming sangat beracun, tapi aku sudah punya cara untuk mengatasinya. Air danau tidak bisa meracuniku, dan aku bisa melarikan diri dari danau." Pemimpin iblis itu tertawa, dan sebelum dia mencapai danau, dia mengeluarkan perahu dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke dalam danau. Namun perahu tersebut mendarat di danau dan terkikis oleh racun danau namun tidak rusak. Jelas itu terbuat dari bahan khusus. Tidak, perahunya istimewa, dia bisa melarikan diri dari danau dengan perahu. Sun An terkejut, dan berusaha mengejarnya, namun karena jaraknya terlalu jauh, namun pemimpin iblis itu lebih cepat, dan tidak ada yang bisa mengejarnya. "Selamat tinggal, sekelompok manusia idiot." Pemimpin iblis itu melompat ke dalam perahu, tertawa keras, mengambil dayung, dan hendak mendayung. Pada tingkat kondisi pemurnian dewa setengah langkah, jika Anda menggunakan yuan asli untuk mendayung perahu, Anda dapat membuat perahu terbang secepat satu pukulan, dan Anda dapat mendayung perahu sejauh ribuan kaki dalam sekejap. Jika Anda tidak bisa terbang, tidak ada yang bisa mengejarnya. Selain itu, air danau tersebut beracun. Berjalan di danau sangat berbahaya, dan Anda bisa mati kapan saja. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. "Sibi, pertahankan kepala iblismu." Suara dingin datang dari belakang kepala iblis itu. Pemimpin iblis itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia bahkan tidak tahu kapan ada orang lain di belakangnya, itulah akhirnya. Benar saja, sebelum pemimpin iblis dapat bereaksi, pisau panjang berskala hijau muncul, mengunci leher pemimpin iblis, dan menebas ke arahnya. "Itu kamu." Pemimpin iblis itu menoleh ke belakang dan melihat Lu Chen menebasnya dengan pisau. Bilahnya sudah berada di antara lehernya dan dia tidak punya waktu untuk menghindar atau bertahan. Engah, bilahnya berkilat, kepala monster melayang ke udara, dan kolom darah menyembur keluar dari kepala tubuh monster yang terpenggal itu. Dengan lompatan ringan, Lu Chen meraih kepala monster itu dari udara dengan satu tangan besar, dan kembali ke pantai. Kepala iblis telah dipenggal. Lu Chen mengangkat tinggi kepala iblis itu dan menunjukkannya kepada semua orang. Pada saat ini, Lu Chen masih dikelilingi oleh 3 naga, dengan 3 warna cahaya bersinar, pisau panjang di satu tangan, dan kepala iblis di tangan lainnya, seperti dewa naga yang membunuh, kuat di mana-mana, membuat prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya menyembah, dan prajurit monster yang tak terhitung jumlahnya yang mengerikan. Murid dari berbagai sekte yang mengejar dan membunuh musuh yang dikalahkan kembali, dan umat manusia berhasil melakukan serangan balik dan meraih kemenangan penuh. Dalam pertempuran ini, murid dari setiap sekte kehilangan sepertiganya, dan hampir 1.000 orang terbunuh dalam perlawanan melawan klan monster, yang merupakan kerugian besar. Para prajurit monster menderita kerugian yang lebih besar. Setidaknya ada 5 atau 6.000 mayat monster di seluruh medan perang, dan lebih dari setengah kekuatan tempur kelas atas klan monster hilang. Bahkan jika mereka diorganisir lagi, mereka tidak akan mampu memberikan keuntungan yang luar biasa atas umat manusia. Terlebih lagi, ada Lu Chen di sisi manusia, yang membunuh monster seperti memotong rumput, dan jelas merupakan musuh dari ras monster. Lu Chen adalah pahlawan yang layak dan dermawan mereka. Tanpa tindakan Lu Chen, mereka tidak akan pernah selamat, dan sudah lama dimusnahkan oleh Yao Su. Murid dari berbagai sekte tidak peduli untuk membersihkan medan perang, dan berkumpul di sekitar Lu Chen satu demi satu, termasuk murid dari sekte pengendali binatang dan sekte Wuliang, tidak terkecuali. Karena Lu Chen, mereka bisa lolos dari kematian, dan akhirnya mengalahkan Yao Su, meraih kemenangan besar. Dapat dikatakan bahwa Lu Chen menyelamatkan nyawa mereka dengan usahanya sendiri. Tanpa Lu Chen, tidak akan ada mereka, dan mereka sangat berterima kasih. Dalam pikiran mereka, Lu Chen bukan lagi prajurit alam abadi setengah langkah, tetapi telah naik ke level idola dan memenangkan kekaguman mereka. Saat ini, mereka ingin berterima kasih kepada Lu Chen, bahkan memberi penghormatan. Mulai sekarang, yang terbaik adalah semua sekte bertindak bersama, dan jangan dirusak oleh monster satu persatu. Lagi pula, ada beberapa monster yang melarikan diri, dan semua orang masih harus waspada. Lu Chen mengangkat kepala monster itu tinggi-tinggi, berbicara dengan penuh semangat, dan kemudian melemparkan kepala monster itu ke Danau Wuming.
Begitu kepala monster itu menyentuh air danau, ia langsung keracunan, dan seluruh kepalanya berubah menjadi biru dan ungu, serta ada tanda-tanda korosi, namun kemudian tenggelam ke dasar danau. Lu Chen perkasa, idola itu perkasa, yang kuat itu perkasa. Semua orang menanggapi Lu Chen dengan tepuk tangan, dan berterima kasih kepada Lu Chen dengan teriakan. Ada juga banyak orang yang tampak serius dan memberi hormat kepada Lu Chen kepada prajurit itu satu demi satu. Mereka membungkuk sangat rendah untuk menunjukkan rasa hormat tertinggi mereka kepada Lu Chen. Di antara mereka adalah murid inti utama dari beberapa sekte, di antaranya adalah Wan Yan dari sekte Xuan Tiandao. Meskipun Lu Chen hanyalah murid batiniah dan statusnya di sekte tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Wan Yan, hal itu tidak menghalangi Wan Yan untuk memuja Lu Chen dan menganggapnya sebagai idolanya. Bagaimana mungkin tidak beribadah? Bagaimana mungkin kamu tidak menjadi idola? Selain dunia nyata, Wan Yan merasa tidak ada yang bisa menandingi Lu Chen. Dalam hal kekuatan tempur, Lu Chen mengalahkannya sekitar 100. Dari segi senjata, dia menggunakan senjata leluhur, tetapi pisau Lu Chen tampaknya merupakan senjata suci dengan kualitas lebih tinggi. Dalam hal keterampilan tempur, dia saat ini hanya memiliki peringkat menengah, tetapi peringkat keterampilan tempur Lu Chen sangat tinggi. Dia tidak dapat memperkirakan peringkat spesifiknya, tetapi peringkat tersebut pasti berada di atas peringkat teratas peringkat dasar. Dari segi penglihatan, dia hanya memiliki satu, sedangkan Lu Chen memiliki 3 naga. Saya tidak tahu apakah itu 3 penglihatan. Jika demikian, itu akan sangat menakutkan. 1 penglihatan lagi setara dengan 1 langit lagi, dan Lu Chen sepenuhnya 2 surga lebih tinggi darinya. Dia juga memiliki bakat seni bela diri, tetapi jika dibandingkan dengan Lu Chen, bakat seni bela diri ini seperti sekelompok sampah. Benar-benar menggenapi kalimat itu, manusia mati dibandingkan dengan orang lain, dan barang dibuang jika dibandingkan dengan barang. Di depan Lu Chen, dia merasa bisa membuangnya. Dalam seni bela diri, yang kuat dihormati. Karena Lu Chen adalah orang kuat dengan kemampuan untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan semua orang dalam situasi putus asa, dia pasti layak untuk dikagumi dan layak menjadi idolanya. Dia sudah membuat keputusan, setelah kembali ke sekte, dia akan memberi jalan kepada Lu Chen. Adapun ranah Lu Chen sedikit lebih rendah, dia belum mencapai standar untuk promosi menjadi murid inti, tapi itu tidak penting, dia dapat dipromosikan sebagai pengecualian. Dengan kekuatan tempur Lu Chen yang kuat, begitu dia menjadi murid inti utama, dia pasti akan melakukan pekerjaan yang lebih baik darinya, dan dia pasti akan mampu meneruskan akademi murid inti. Setidaknya, di antara murid alam abadi dari semua sekte di tanah air timur, kekuatan tempur Lu Chen menempati urutan kedua. Adapun yang nomor 1, itu pasti hidangan dari master binatang terkuat, Sun An. Sun An memiliki binatang dengan kekuatan tempur yang sama untuk membantunya, seperti 2 pembangkit tenaga pemurnian dewa setengah langkah yang bertarung pada saat yang sama. Tidak peduli seberapa abnormal kekuatan tempur Lu Chen, dia tidak dapat mengalahkan 4 telapak tangan dengan 2 tangan. Bukan 4 telapak tangan, tapi 10 telapak tangan. Kera emas berlengan 8 memiliki 8 lengan, dan dengan 2 lengan Sun An, totalnya ada 10 telapak tangan. Terlebih lagi, kekuatan tempur pribadi Sun An juga tidak normal. Bahkan tanpa menggunakan binatang perang, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lu Chen memenggal ratusan monster kuat dalam pertempuran tersebut. Semua orang tahu kekuatan keterampilan tempurnya. Tidak masalah untuk memotong kondisi pemurnian dewa setengah langkah secara umum, tetapi ketika menghadapi alam pemurnian dewa setengah langkah yang lebih kuat seperti Sun An, ia mungkin tidak dapat menebangnya. Oleh karena itu, Wan Yan tidak mengira Lu Chen adalah lawan Sun An, dan mustahil untuk mengambil kursi pertama Sun An. Tapi yang tidak diketahui Wan Yan adalah bahwa teknik bertarung yang selama ini digunakan Lu Chen hanyalah tebasan kedua di langit, terbatas pada alam, dan kekuatan saat ini hanya ini. Jika Lu Chen mengorbankan pisau ketiga untuk membelah langit, kekuatannya akan berbeda. Di antara adegan itu, hanya 3 orang yang tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lu Chen. Setidaknya Ming Yue tidak melakukannya, karena dia selalu menyatakan cintanya kepada Lu Chen. Jadi bagaimana dia bisa peduli dengan rasa terima kasih? Lu Chen berdiri di tepi danau, dikelilingi oleh 3 naga, dengan 3 pola naga di matanya, dengan aura agung, berdiri seperti dewa naga, menerima penghormatan dari segala arah. Dia tidak maju, tetapi berdiri di samping, menatap Lu Chen dengan tenang, di matanya yang indah,
tidak ada yang lain selain kekaguman, hanya kekaguman, dan tidak ada kekaguman lainnya. Yang lainnya adalah Wang Lue, tapi dia mengerutkan kening, matanya rumit, dan suasana hatinya juga sangat rumit. Lu Chen menyelamatkan semua orang, termasuk dia dan ratusan murid Wu Liangzong. Dia berhutang budi pada Wu Liangzong, jadi dia harus menjadi teman Wu Liangzong. Namun karena Fandang, Lu Chen ditakdirkan untuk tidak menjadi teman Wu Liangzong. Murid Wu Liangzong lainnya dapat berterima kasih kepada Lu Chen, tetapi sebagai murid inti utama Wu Liangzong, dia harus berdiri teguh dan membuat pernyataan atas nama Wu Liangzong, dan tidak boleh berterima kasih kepada Lu Chen di depan umum. Jika ingin mengucapkan terima kasih hanya bisa dilakukan secara pribadi, dan tidak ada masalah atas nama Anda sendiri. Ada orang lain yang tidak hanya gagal berterima kasih kepada Lu Chen, tetapi bahkan lebih membenci Lu Chen. Karena, dia adalah kekuatan tempur terkuat di antara penonton, dia adalah pilar terbesar melawan klan monster, dan kekuatan tempurnya cukup untuk menghancurkan Lu Chen beberapa blok. Namun, semua pusat perhatian diberikan kepada Lu Chen, yang dipuja dan dihormati oleh semua orang. Mengapa? Lu Chen, bajingan kecil itu, yang wilayah kekuasaannya sangat rendah, tidak berani menghadapi monster yang kuat. Dia bersembunyi di belakang dan mengeluarkan pisau untuk membunuh begitu banyak monster kuat. Pahlawan macam apa dia? Seorang penyerang diam-diam telah menjadi idola semua orang, dan dia juga mabuk. Yang lebih membuatnya kesal adalah dia selalu berpikir dia lebih tampan dari Lu Chen, tapi Lu Chen menjadi anak laki-laki tercantik di antara penonton. Bagaimana dia bisa merasa malu? Orang ini adalah Sun An yang selalu merasa nyaman dengan dirinya sendiri, tapi sekarang merasa tidak enak. Sun An mondar-mandir dengan wajah muram, dan berjalan dengan kera emas berlengan 8, menatap dingin ke arah Lu Chen. Pertempuran telah berakhir, duel yang kau dan aku sepakati, bersiaplah untuk memenuhinya. Begitu ucapan ini keluar, semua orang menjadi gempar. Lu Chen berkontribusi paling besar dalam mengalahkan klan monster, dan tidak apa-apa jika Sun An tidak berterima kasih padanya. Dia sangat ingin melawan Lu Chen, jarang sekali di dunia ini berpikiran sempit. Seseorang dengan kebajikan seperti ini akan menjadi bajingan di sekte itu, tapi sungguh tidak bisa berkata-kata untuk menjadi murid inti utama dari sekte pengendali binatang. Bahkan murid inti dari sekte pengendali binatang semuanya sangat malu dan malu dengan perilaku Sun An. Lu Chen menghajar Wei Qingshan sampai mati di arena. Mereka memang memiliki keluhan terhadap Lu Chen, tetapi masalahnya adalah satu persatu. Kali ini, Lu Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan murid dari berbagai sekte, dan dia juga menyelamatkan mereka. Dia tidak bisa membalas kebaikannya, bukan? Sekte pengendali binatang juga merupakan sekte besar, milik sekte yang terkenal dan terhormat, dan memiliki reputasi yang baik di Wastelen Timur. Sekarang Sun An melakukan ini, bagaimana mereka bisa tetap tegak di antara rekan-rekan mereka di masa depan? Kalau begitu ayo pergi, sampai jumpa di pintu masuk dunia rahasia. Lu Chen mengira Sun An akan menjadi seperti ini, mengangkat bahu acuh tak acuh, bahkan tidak repot-repot menarik kembali tubuhnya, berbalik dan pergi. Tak disangka, begitu ia berbalik, terdengar seruan seru dari penonton, hati-hati. Dalam sekejap, udara di sekitarnya mengembun, ruang meledak, kehampaan hancur, tanah bergetar, dan air danau berguncang. Kekuatan menakutkan datang dari belakang, menutupi area sekitar dan mengunci Lu Chen. Kunci aku. Wajah Lu Chen berubah, dan dia segera menyadari bahwa dia sedang diserang, dan kekuatan lawannya begitu besar sehingga dia jelas akan mati. Adapun siapa penyerangnya, Anda tidak perlu melihat atau menebak sama sekali, itu pasti si bajingan Sun An. Kecuali Sun An, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang memiliki kekuatan sekuat itu sehingga dia bisa menguncinya dengan tubuh tiga naganya dihidupkan. Dalam sekejap, reaksinya bukanlah mengorbankan Zantian, tetapi segera meminum setetes cairan esensi roh spiritual, dan membanting pilki spiritual Jiwen. Dia sudah lama memutuskan bahwa saat melawan Sun An, dia tidak boleh mengorbankan pisau kedua Zantian, kalau tidak dia akan mati tanpa tempat untuk mati. Untuk membunuh Sun An, kamu harus memotong langit dengan pisau ketiga. Dan dengan kondisi dan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengorbankan pedang ketiga Zantian, dia harus meminum air suci dan meminum pil terlebih dahulu untuk meningkatkan kebugaran fisik dan energi sejatinya untuk sementara. Sama seperti Zhan Xiao Wang Cheng, sebelum efek air ilahi dan ramuan menghilang,
dan ketika kekuatan fisik dan energi sejati melebihi batas atas, dia memiliki kekuatan untuk mengorbankan pedang ketiga Santian. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, dia harus mengandalkan tubuh tirani untuk menyerang Sun An secara langsung. Jika Sun An tidak bisa mengalahkannya sampai mati, maka dia akan membunuh Sun An, dan dia tidak punya pilihan selain berjudi. Hanya dalam sekejap mata, sosok cantik di sampingnya melintas dan memeluk Lu Chen. Ledakan. Dengan kekuatan yang menakutkan, sebuah telapak tangan menghantam punggung sosok cantik itu dengan keras, membuat sosok cantik itu dan Lu Chen terbang ribuan kaki jauhnya. Engah, wajah Qianying itu pucat pasi, dan dia menembakkan panah darah ke udara. Di antara panah darah, ada pecahan organ dalam. Ming Yue, wajah Lu Chen berubah drastis, dia melihat dengan jelas siapa sosok cantik itu adalah Ming Yue. Telapak tangan Sun An merupakan pukulan dengan seluruh kekuatannya, begitu kuat bahkan dia hanya yakin 50% bahwa dia akan mampu menanggungnya. Tapi tubuh fisik Ming Yue tidak sekuat miliknya, jadi jika dia menopang telapak tangan ini untuknya, bukankah dia akan langsung mati? Setelah aku mati, jangan beritahu kakakku, jangan buat dia sedih, dan kamu. Ming Yue tahu bahwa dia akan mati, dan meskipun dia sekarat, dia masih mencoba yang terbaik untuk mengakuinya yang terakhir, kata-kata. Sayangnya, sebelum kata-kata terakhir dijelaskan sepenuhnya, Lu Chen telah dengan paksa memasukkan botol kristal ke dalam mulut ceri kecilnya, dan menuangkan setetes air ajaib ke dalamnya. Di pintu masuk air ilahi, itu berubah menjadi vitalitas tanpa akhir, menyebar ke seluruh tubuh Ming Yue, mengisi kembali vitalitas yang hilang, dan memperbaiki semua luka. Pada saat itu, aura Ming Yue berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan kulitnya juga berubah dari putih menjadi merah. Untungnya, kamu tidak langsung mati, jika tidak, cairan esensi roh tidak akan bisa kembali ke surga. Lu Chen menghela napas dalam-dalam. Dengan air roh dan cairan esensi roh yang menantang surga di tangannya, selama Ming Yue bertahan sebentar, dia tidak akan mati. Ngomong-ngomong, aku lupa, kamu punya cairan esensi roh spiritual. Baru kemudian Ming Yue menyadari bahwa dia masih memeluk Lu Chen dengan erat, pipinya memerah dan dia sangat pemalu. Lain kali, jangan menghalangiku lagi, tubuh fisikmu tidak sekuat milikku. Lu Chen terus menelan pil energi spiritual, dan berkata dengan serius. Tapi aku mengenakan armor skala lembut tingkat atas berwarna perak tingkat 9. Kata Ming Yue. Lu Chen menamparkan kepalanya, dan baru kemudian dia memikirkan pertanyaan ini. Baju besi pertahanan diri yang diberikan guru kepada Waner diteruskan ke Ming Yue oleh Waner. Jika bukan karena armor skala lunak berlapis perak kelas 9 milik Ming Yue, telapak tangan Sun An barusan mungkin akan meledakkan tubuhnya di tempat. Pada saat ini, Sun An menyusul dan berteriak kaget, adik perempuan Ming Yue, kakak laki-laki tidak memukulmu, kakak laki-laki memukul Lu Chen, mengapa kamu memblokir telapak tangan Lu Chen? Kamu, Ming Yue hendak memarahi Sun An dengan marah, dan menghunus pedangnya, siap melawan Sun An dengan putus asa, tapi Leng mungkin juga didorong oleh Lu Chen dan didorong ribuan kaki jauhnya. Pergi ke samping untuk istirahat. Setelah Lu Chen meninggalkan, sepatah kata pun, dia mengambil pisau skala hijau dan menggunakan metode mental pisau ketiga Santian, langsung mengerahkan semua energi sejati di tubuhnya, berjalan di sepanjang rute meridian pisau ketiga Santian, dan akhirnya menyuntikkannya ke dalam pedang. Dia meminum cairan esensi roh sebelumnya, dan sudah muak dengan pil ki spiritual Jiwen. Kekuatan fisik dan energi sejatinya telah menembus batas atas dan melampaui puncak. Momen ini adalah saat yang tepat untuk mengorbankan pedang ketiga Santian. Jika tidak, setelah beberapa napas, kekuatan fisik dan energi sejati yang terkumpul secara paksa akan memudar, dan mustahil untuk mengorbankan pedang ketiga Santian. Oleh karena itu, Lu Chen tidak berani lalai, dan dengan tegas mendorong Ming Yue menjauh, dan mengangkat pisaunya untuk memotong orang. Setelah metode mental selesai dan esensi sejati ada, Lu Chen memegang pisau di kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, berniat untuk memotong langit. Pada saat ini, 3 urat naga yang mengelilingi Lu Chen meledak bersinar, mengaum serempak, nyanyian naga menembus langit, dan 3 gambar naga di matanya bersinar cemerlang, seperti dewa naga yang marah, menelan gunung dan sungai dengan amarah, menghancurkan langit dan bumi. Pedang panjang Qinglin meledak, langsung ke langit, menghancurkan awan ke segala arah, dan mengubah warna langit. Positif, tanpa kenyataan, berpura-pura agresif saat sekarat, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Sun An mencibir,
dia sering melihat Zantian milik Lu Chen, tidak apa-apa untuk memotong dewa setengah langkah biasa, tapi itu tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Serangan diam-diam tadi diblokir oleh Ming Yue, dan Lu Chen melarikan diri, yang membuatnya sangat marah dan takut. Tapi Lu Chen memilih untuk mati, dan bahkan mendorong Ming Yue menjauh, memukul lengannya. Dia tidak perlu khawatir, selama dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dia akan segera membunuh Lu Chen, dan kita bisa membicarakan hal lain nanti. Saat berikutnya, ada tombak panjang tingkat leluhur di tangannya, menggunakan keterampilan tempur tingkat menengah di permukaan tanah, meningkatkan 100% kekuatannya, dan menikam Lu Chen. Tombak itu menembus, menyebabkan udara di sekitarnya mengembun. Kekuatan pistolnya meledakkan ruang, menembus kehampaan, seperti kilatan meteor, lewat, dan mengunci Lu Chen. Pada saat yang sama ketika Sun An menembakkan senjatanya, pisau panjang Lu Chen juga terayun keluar, menebasnya. Zantian, pisau ketiga. Dengan satu tebasan, angin dan awan terbelah, ruang angkasa runtuh, dan kehampaan meledak. Bilahnya ada di mana-mana, bumi meledak, pasir dan batu berubah menjadi abu, dan kehidupan masyarakat tertutup arang. Kekuatan pedangnya begitu kuat sehingga dapat meruntuhkan gunung dan menghancurkan gunung, memutus sungai dan mencegat sungai, serta menghancurkan dunia. Dalam sekejap, wajah semua orang di tempat kejadian berubah, semuanya dikejutkan oleh pedang yang mengesankan itu. Apakah ini kekuatan pedang Lu Chen? Bukankah begitu? Sebelumnya, Lu Chen memenggal ratusan monster kuat, dan kekuatan tebasan itu jauh lebih buruk dari ini. Pisau Lu Chen adalah trik yang sangat besar. Dalam pertarungan hidup dan mati seperti itu sebelumnya, aku berani menyembunyikannya dan menyimpan trik besar, tapi menggunakannya pada Sun An, terlalu gelap. Sun An, karakternya sangat tragis, dia jatuh ke dalam perangkap Lu Chen hidup-hidup. Lu Chen, kamu benar-benar menipuku. Sun An melihat pisau Lu Chen seberat 10.000 jun dan tidak dapat dihentikan, dan dia tahu bahwa dia telah dipukul. Dia terkejut dan marah, mendesis dan mengaum. Sayangnya Sun An terlambat mengetahuinya. Pisau ketiga Lu Chen disediakan untuknya. Sekarang kedua belah pihak telah bergerak, tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Dia harus menanggung pisau ini. Jika dia bisa mengatasinya, Lu Chen akan mati juga. Dia tidak tahan, tahun depan hari ini, bunga akan mekar di rumput di kuburannya. Ledakan, bilahnya menebas tombak panjang itu, memotong kekuatan tombaknya, dan meledak dengan suara keras. Tombak panjang itu tidak dapat menahan beban pisau yang kuat itu, jadi ia langsung meledak. Bilahnya masih kuat dan bertenaga, dan akan terus ditebas. Tidak, Sun An akhirnya mencium bau kematian, dan langsung menunjukkan rasa ngeri dan penyesalan. Jika dia tahu bahwa Lu Chen masih memiliki lubang besar di tangannya, bukankah dia akan memprovokasi Lu Chen? Tapi tidak ada tapi, tidak ada obat penyesalan di dunia, dan tidak ada tempat untuk membelinya. Ledakan, bilahnya menebas, meledakkan tubuh Sun An, dan menghancurkan kanopi darah, yang memerciki area kehidupan. Pembangkit tenaga listrik pemurnian dewa setengah langkah lainnya jatuh. Ada keheningan di tempat kejadian, dan semua orang tercengang dan sangat terkejut. Sun An adalah tipe orang kuat yang menerima keadaan dewa pemurnian tanpa batas. Bahkan tanpa bantuan monster perang, kekuatan tempur pribadinya sangat menakutkan dan tak tertandingi oleh siapapun. Dia dipenggal oleh Lu Chen begitu saja. Dan Lu Chen bahkan tidak berada di alam abadi, dia hanya setengah langkah di alam abadi, dan dia benar-benar lebih rendah dari Sun An di seluruh alam. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Lu Chen, betapa besar potensinya, dan betapa menakutkannya metodenya. Pada saat ini, Lu Chen sudah terbaring di tanah, hampir tidak bisa bergerak, dan pedang ketiga Zantian mengosongkan seluruh tubuhnya, dan bahkan secara serius menguras kekuatan fisiknya. Jika dia tidak meminum air suci sebelumnya dan mengumpulkan banyak vitalitas, pisau itu mungkin akan merenggut nyawanya. Lu Chen menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya, dengan gemetar mengeluarkan botol kristal, dan dengan enggan meminum setetes cairan esensi spiritual. Air ilahi memasuki tubuhnya, berubah menjadi vitalitas tanpa akhir, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, mengisi kembali nyawanya yang hilang dan memulihkan energi fisiknya. Sebelum tubuh fisiknya pulih sepenuhnya, Lu Chen telah mengeluarkan 9 pola ki spiritual pil dan mulai menelannya tanpa dikunyah. Dia harus menggunakan kecepatan tercepat untuk memulihkan energi sebenarnya yang habis. Meski Sun An sudah mati, dia masih memiliki binatang yang setia. Mengaum,
Raungan binatang buas yang menakutkan terjadi dengan sia-sia. Saat berikutnya, tanah bergetar hebat, dan terdengar suara langkah kaki yang besar. Bagaikan kera emas berlengan 8 di bukit kecil, melihat tuannya dipenggal, ia langsung mengamuk. Ingin membalaskan dendam tuannya, ia bergegas menuju Lu Chen dengan marah, menginjak-injak tanah dengan ledakan terus-menerus, memekakkan telinga. Kera emas berlengan 8, cepat berhenti, jangan sakiti Lu Chen. Ming Yue keluar dari cincin pengendali binatang dan berteriak pada kera emas berlengan 8, berharap menggunakan otoritas cincin pengendali binatang untuk memaksa kera emas berlengan 8 itu untuk menyerah. Sangat disayangkan kera emas berlengan 8 yang sedang marah tidak ditekan oleh cincin pengendali binatang sama sekali, dan terus berlari menuju Lu Chen. Hentikan kera emas berlengan 8. Lusinan murid kuat dari Sekte Pengendali Binatang bergegas keluar satu demi satu, menghalangi jalan kera emas berlengan 8, siap untuk menaklukkan kera emas berlengan 8. Tanpa diduga, kera emas berlengan 8 itu begitu kuat saat mengamuk, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat ia menyerang. Lusinan murid dari Sekte Pengendali Binatang dilarikan dan tertangkap basah. Tidak dapat menghentikan kera emas berlengan 8 untuk bergegas menuju Lu Chen. Kera emas berlengan 8 datang terlalu cepat. Saat ini, Lu Chen belum pulih sepenuhnya. Terlepas dari kebugaran fisiknya atau energi aslinya, ia baru pulih 70% hingga 80% dan belum mencapai kondisi puncaknya. Namun Lu Chen bukanlah tuan yang hanya duduk dan menunggu untuk dibunuh. Dia sebenarnya memiliki kekuatan 70% hingga 80%, jadi dia harus bangkit dan melawan, dan dia tidak boleh mati di tangan binatang buas. Bunuh langit. Lu Chen tiba-tiba melompat, menebas dengan pisau panjang di tangannya, dan Zhan Tian menebas kera emas berlengan 8 untuk kedua kalinya. Mengaum, kera emas berlengan 8 merentangkan keempat lengannya, bergabung satu sama lain untuk membentuk balok, dan menuju ke arah bilahnya. Ledakan. Bilahnya menebas lengan kera, kekuatan bilahnya menghancurkan kekuatan lengan kera, dan meledakkan lengan kera itu. Meskipun kera emas berlengan 8 sangat kuat, hampir sama kuatnya dengan Sun An, ia masih sedikit kalah dengan Sun An. Bahkan jika ia bisa menahan serangan kedua, ia harus membayar untuk sebuah senjata. Mengaum, kera emas berlengan 8 menderita kesakitan, dan menjadi semakin marah, semakin kejam. Kera emas yang lengannya hancur memiliki mata merah dan wajah garang. 7 lengan yang tersisa semuanya menyerang, dan 7 tangan besar meraih Lu Chen satu demi satu, menghalangi semua rute pelarian Lu Chen, dan mencabik-cabik Lu Chen. Aku bersumpah tidak akan menyerah. Tempat mundurnya Lu Chen semuanya diblokir, dan ada danau tak bernyawa di belakangnya. Bahkan jika dia mengaktifkan Yu Guangbu, dia masih tidak bisa keluar dari blokade 7 arah kera emas berlengan 8, dan dia akan ditangkap oleh kera emas berlengan 8. Melihat ini, Ming Yue mau tidak mau menjadi pucat, dan sangat cemas sehingga dia melemparkan dirinya ke arah kera emas berlengan 8. Ming Yue jangan datang ke sini. Lu Chen berteriak, segera melompat, mengulurkan tangannya, mengubah telapak tangannya menjadi jari, menunjuk ke arah mata kera emas berlengan 8. Kera emas berlengan 8 buru-buru menarik kedua lengannya, menutup matanya dengan tangan besarnya, dan menahan kekuatan jari. Ming Yue rela hidup dan mati bersamamu, dan tidak ingin hidup sendiri. Ming Yue mengatakan hal yang sama, sebelum dia berlari mendekati kera emas berlengan 8, dia diinjak ke tanah oleh kera emas berlengan 8, meniupkan aliran udara yang kuat dan menjatuhkannya ke belakang. Jangan lakukan hal bodoh, aku tidak bisa mati. Memanfaatkan momen ketika kera emas berlengan 8 kembali bertahan, Lu Chen berbalik menuju Danau Wuming dan mendarat tanpa memihak di perahu khusus yang ditinggalkan oleh pemimpin monster itu. Lu Chen juga sedikit terdiam karena pemikiran Ming Yue yang selalu ekstrim dan mempersiapkan pemakaman di setiap kesempatan. Setelah terjatuh ke dalam perahu, Lu Chen ingin berpura-pura menjadi agresif, namun tiba-tiba teringat bahwa kera emas berlengan 8, seekor binatang buas, memiliki keunggulan yang sangat kuat, yaitu kemampuan melompatnya yang sangat mencengangkan, dan dapat melompat 1000, atau ratusan kaki. Kera emas berlengan 8 itu gila sekarang, dan kemungkinan besar dia akan melompat langsung ke perahu terlepas dari segalanya, lalu. Lu Chen tidak berani berpikir terlalu banyak, jadi dia segera mengambil dayung, mengangkat yuan aslinya dan menggeseknya, dan segera mengemudikan perahu itu ribuan kaki dari tepi danau. Mengaum, raungan besar datang dari langit, seperti badai petir, meledakkan langit. Bayangan hitam besar melompat dari udara dan bergegas menuju perahu.
Bayangan hitam itu adalah kera emas berlengan 8. Untuk membunuh Lu Chen, ia benar-benar melompati dengan putus asa. Ia ingin menggunakan tubuh besarnya untuk membalikkan perahu, dan mati bersama Lu Chen. Terlebih lagi, seperti yang dipikirkan Lu Chen, kemampuan melompat kera emas berlengan 8 sungguh menakjubkan, sungguh suatu lompatan. Kera emas berlengan 8 datang terlalu cepat, dan Lu Chen bahkan tidak punya waktu untuk mengambil dayung lagi, selain hanya menunggu untuk mati. Anda juga dapat melakukan serangan mendadak, memanfaatkan kekurangan kera emas di udara, untuk menyerang titik lemah kera emas, mata. 690. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, tangan Tian-Tian. Lu Chen juga tiba-tiba melompat, melewati kera emas berlengan 8 di udara, dan berjalan keluar. Kera emas berlengan 8 tidak menyangka Lu Chen akan berani melompat, dan segera mengulurkan 7 tangan untuk menangkap Lu Chen, tetapi dengan tergesa-gesa, dia meleset. Sebaliknya, Lu Chen mengarahkan pedangnya ke udara, dan menembak kera emas berlengan 8 di mata kanannya tanpa perlawanan apapun, meledakkan bola matanya di tempat. Mengaum, kera emas berlengan 8 kesakitan, mengaum dan marah, tetapi karena jaraknya terlalu jauh dari Lu Chen, itu sudah terlalu berat bagi Lu Chen. Ledakan, kera emas berlengan 8 itu jatuh ke atas perahu, menghancurkan perahu itu hingga berkeping-keping, dan kemudian juga jatuh ke danau Wuming yang beracun. Lu Chen, Ming Yue melihat Lu Chen masih terbang di udara dan akan jatuh ke danau sebentar lagi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri di tepi pantai dan menangis. Teriakan itu sangat menyedihkan, berduka atas surga, seolah-olah puluhan juta orang telah meninggal. Gadis bodoh, kamu lupa, aku kebal terhadap semua racun, dan aku tidak akan mati karena racun. Melihat Ming Yue hendak menceburkan dirinya ke danau untuk mati demi cinta, Lu Chen buru-buru mengedarkan energi aslinya untuk mengirimkan suara ke Ming Yue, mencegah Ming Yue bertindak sembarangan. Transmisi suara memerlukan konsumsi yuan nyata, tetapi kecepatan transmisi jauh lebih cepat daripada suara. Jika ingin segera menghentikan Ming Yue, Anda harus menggunakan transmisi suara agar menjadi yang tercepat. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang di pantai, dan Lu Chen tidak ingin rahasia kekebalannya dipublikasikan. Itu kartu hall rahasiaku, tidak baik membiarkan orang luar mengetahuinya, kalau tidak, bagaimana aku bisa menipu orang di masa depan. Kera emas berlengan 8 itu tidak memiliki IQ yang tinggi, jadi dia ditipu dengan kejam. Tidak butuh waktu lama bagi danau Wuming untuk mendapatkan bangkai kera emas berlengan 8 lainnya. Dan dia, hehe, setelah bermain seharian, seluruh badan dipenuhi keringat bau. Tentu saja merupakan ide bagus untuk berenang dan mencuci tubuh Anda. Apalagi cuaca di alam rahasia bagus, langitnya biru, cahayanya cukup, dan berenang sungguh menyenangkan. Di bawah seruan banyak orang di pantai, Lu Chen akhirnya jatuh ke air. Celepuk, air memercik tinggi, Lu Chen jatuh ke dalam danau, langsung menuju ke dasar danau, dan menghilang di danau dalam sekejap. Pada saat ini, Lu Chen merasakan seluruh tubuhnya sedingin es dan sangat menyakitkan. Racun dingin yang sangat parah di danau itu benar-benar menyerang tubuhnya. Mengaum, teriakan naga yang dalam keluar dari tubuh. Kapal naga beracun diaktifkan. Semua racun dingin yang menyerang tubuh ditelan oleh pembuluh darah naga beracun dalam sekejap. Apalagi racun dingin sebanyak yang ada di air danau di sekitarnya, urat naga beracun akan melahapnya, seperti naga beracun yang selalu lapar. Namun, Lu Chen merasa jauh lebih nyaman tanpa diganggu oleh racun dingin. Dia tidak mengapung saat dibenamkan di danau, tetapi melihat sekeliling untuk melihat rahasia apa yang tersembunyi di danau tak bernyawa ini. Jika tidak ada rahasia, mengapa murid dari berbagai sekte berkumpul di sini? Tampaknya tidak ada obat untuk racun air danau, dan mereka tidak bisa turun ke danau. Mungkinkah mereka ke sini untuk jalan-jalan? Alam rahasianya begitu besar dan ada banyak peluang, bukankah baik mengulur waktu untuk mencari peluang? Lu Chen punya alasan untuk curiga bahwa pasti ada peluang di danau. Sangat disayangkan sejak dia tiba di danau, dia berkelahi, dan berkelahi. Tidak ada waktu sama sekali, tanyakan saja pada Ming Yue. Kalau tidak, Ming Yue pasti akan memberitahunya, apa yang ada di danau itu. Dia bisa melayang dan bertanya pada Ming Yue lagi, tapi sekarang dia mengambang di permukaan, ada begitu banyak orang di pantai, mereka semua tahu bahwa dia tidak takut diracuni, dia tidak ingin mengungkapkan rahasia ini,
ini adalah salah satu kartu trufnya, seringkali ini juga merupakan fitur yang mematikan. Karena dia sudah berada di danau, sebaiknya dia mencarinya sendiri, kenapa harus mengekspos dirinya sendiri. Lihatlah sekeliling, danau Wuming memang tak bernyawa. Kecuali air, tidak ada makhluk hidup, bahkan tidak ada satupun tumbuhan air, dan tidak ada satupun yang keracunan sampai mati. Dasar danau begitu dalam sehingga Anda tidak dapat melihat dasarnya, dan Anda tidak tahu apa yang ada di bawahnya. Tiba-tiba, air mengalir deras, dan sepertinya ada sesuatu yang turun dan menuju ke sisi ini. Lu Chen menoleh dan melirik, anak baik dong, orang ini belum mati, dia sebenarnya ingin menyerangnya, aku sangat ingin menulis surat kepadanya. Benar, itu adalah kera emas berlengan 8. Tidak, sekarang dia adalah kera emas berlengan 7, dan satu lengannya dihancurkan oleh Lu Chen. Seluruh tubuh kera emas berlengan 8 berwarna ungu, dan tidak diracuni ringan, tetapi mengandalkan darah kuat dari binatang buas itu, ia bersikeras untuk menjadi kuat sampai sekarang. Namun kera emas berlengan 8 itu terluka parah, satu lengannya patah, satu matanya buta, dan seluruh tubuhnya diserang oleh racun dingin, tubuhnya rusak parah oleh racun itu, nafasnya lemah, dan kekuatan tempurnya anjlok, dan itu tidak pernah sama seperti sebelumnya, kepahlawanan. Hanya saja kera emas berlengan 8 mengandalkan kemauannya, bertahan, dan bersikeras membunuh Lu Chen untuk membalaskan dendam tuannya sebelum ia mati. Tidak bisakah kamu mati saja? Sungguh bodoh harus menyiksa dirimu sendiri. Lu Chen tidak bisa menahan nafas, meninggalkan urat naga beracun di tubuhnya untuk minum obat, memanggil dua naga untuk bertarung, dan menunggu kelinci. Ketika kera emas berlengan 8 mendekat, Lu Chen membuka tangan besarnya, melemparkan tangannya yang gemetar, dan meraih kera emas berlengan 8. Kera emas berlengan 8 terkejut karena amarahnya. Ia juga mengetahui bahwa ini adalah danau besar yang beracun. Racun dingin di dalam air membuatnya hampir roboh, tetapi ia tidak dapat memahaminya. Orang yang ingin dibunuhnya sepertinya tidak diracuni dan memiliki kekuatan bertarung. Serang, dan rasanya dia akan mengalami gangguan saraf. Ia sudah sekarat, dan kekuatan tempurnya menurun drastis. Bagaimana ia bisa menahan serangan besar-besaran lawan? Kecerdasan kera emas berlengan 8 terbatas, dan dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia hanya mengertakkan gigi, mengulurkan 7 tangan, dan malah meraih Lu Chen. Ia ingin melawan Lu Chen untuk terakhir kalinya, Lu Chen akan mati atau mati. Sayangnya, begitu lengannya menyentuh tangan Lu Chen, ia tahu semuanya sudah berakhir. Tangan gemetar langit Lu Chen masih kuat, dan dapat membunuh 7 Yuan di alam Xiantai. Dan kekuatannya tidak lagi berada di tingkat kuasi ke-8, ia telah jatuh di bawah tingkat ke-7, dan ketika Lu Chen secara acak meraihnya, salah satu lengannya ditangkap dan dihancurkan. Rasa sakit yang luar biasa membuat kera emas berlengan 8 tidak bisa menahan melolong, tetapi karena kelelahan, ia tidak bisa mengaum, tetapi meneguk beberapa suap air beracun. Air beracun yang masuk ke dalam perut akan mempercepat kematiannya. Segera, ia jatuh lemas dan lumpuh, kekuatannya dengan cepat melemah, hanya menyisakan kematian. Binatang buas tingkat 8, seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun, tidak boleh mati di danau, tidak boleh dicerna oleh air danau, harus dicerna olehku. Berdasarkan prinsip bahwa tidak ada harta yang boleh disia-siakan, Lu Chen meraih kera emas berlengan 8 yang sekarat dan melemparkannya langsung ke dalam Chaos Orb. Pembuluh darah naga beracun segera meninggalkan posisinya dan berenang ke dalam manik yang kacau, menyedot racun dari kera emas berlengan 8. Setelah racunnya hilang, kera emas berlengan 8 menjadi kuat kembali. Meskipun ia terluka parah, tanpa erosi racun, kekuatannya akan kembali, dan ia masih merupakan monster perang tingkat 8 yang kuat ke segala arah. Tentu saja dan telur, ketika ia hendak bangkit dan menghancurkan ruang asing musuh, ia menemukan bahwa ia tidak dapat menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya. Sebuah kekuatan yang menakutkan menekannya. Kekuatan aneh itu sungguh luar biasa, bisa membuatnya terjerumus ke dalam ketakutan yang mendalam, tak mampu melepaskan diri. Ia adalah binatang dari Master Binatang, tinggal di ruang Master Binatang untuk waktu yang lama, dan memahami arti mendalam dari ruang tersebut. Ruang ini bukan milik pemiliknya, tapi milik musuh. Oleh karena itu, ia tidak pantas berada di sini, tidak dikenali oleh ruang, dan hanya dapat ditolak oleh ruang.